pagi, pada Niel, kami dari kelompok 2 hari ini akan mempresentasikan mengenai hasil UAS kami. Next. Ini adalah anggota kelompok kami. Next. Kemudian di sini ada konten list dari presentasi kami hari ini. Next. Nah, pertama itu ada produk life cycle dari IKEA. Nah, tahap pertama itu ada tahap pengenalan atau introduction. IKEA sendiri didirikan pada tahun 1943 oleh Ingvar Kamprad, dan IKEA sendiri mulai berfokus pada furniture di tahun 1953. Adanya masalah terkait harga furniture yang mahal pada zaman dulu menjadi cikal bakal furniture bongkar pasang IKEA sekarang. Ide awal ini sendiri datang dari seorang karyawannya yang menyarankan untuk mencabut kaki meja agar meja dapat diangkat dengan mudah. Dan kemudian ide ini semakin matang ketika IKEA mulai berpaling ke pemasok di negara lain akibat tingginya persaingan. IKEA menjual barang dengan harga yang lebih murah hingga banyak perusahaan lain yang menyuruh pemasoknya untuk memboikot IKEA, mengharuskan IKEA untuk berpaling ke negara Polandia untuk mencari pemasok. Hingga akhirnya ia menemukan pemasok yang memiliki komponen-komponen yang tidak mahal dan dapat dibongkar pasang atau dirakit sendiri. Next. Yang kedua itu ada tahap perkembangan atau growth. Pada IKEA, tahap perkembangan ini bisa dilihat dari bagaimana setelah mendirikan toko pertamanya di Swedia pada tahun 1958, IKEA terus melakukan ekspansi ke negara-negara lainnya. Hingga saat ini, IKEA memiliki 375 gerai yang tersebar di 46 negara yang berbeda. Di tahap ini juga bisa dilihat bagaimana IKEA berusaha untuk meningkatkan penjualannya melalui penerapan konsep display layaknya labirin dan dengan harapan terjadinya impuls buying dari pelanggan, dan juga konsep living room di mana IKEA mendisplay barangnya layaknya sebuah ruangan untuk membuat masyarakat semakin tertarik mengeksplor IKEA. Next. Yang ketiga itu tahap kejayaan. Dalam kasus IKEA, kita dapat melihat berbagai inovasi yang dilakukan oleh IKEA, seperti one-stop service yang diterapkan oleh IKEA di beberapa cabangnya, di mana IKEA menyediakan restoran bagi pelanggannya untuk mengisi perut sambil berkeliling di IKEA. Dan kini IKEA juga telah hadir pada website dan aplikasinya sendiri yang memungkinkan pelanggan untuk berbelanja furniture secara online. Next. Yang selanjutnya, kunci kesuksesan IKEA. Yang pertama, proper furniture bongkar pasang yang mampu memberikan solusi masyarakat terkait mahalnya harga furniture dengan menawarkan harga furniture yang murah. Yang kedua, selalu melakukan inovasi seiring perkembangan zaman dan teknologi untuk bersaing dengan toko furniture lainnya dengan adanya aplikasi IKEA Indonesia yang memudahkan para konsumen untuk berbelanja secara online, dan juga aplikasi IKEA Place dengan teknologi augmented reality di mana konsumen seakan-akan dapat melihat dan menempatkan produk pada foto ruangan di rumah mereka sendiri. Yang ketiga, memberikan experience yang berbeda untuk konsumennya. IKEA juga tidak hanya menjadi store furniture yang sangat megah, tetapi IKEA memiliki vertical playground untuk anak-anak, sehingga IKEA juga menjadi tempat rekreasi keluarga yang cukup menyenangkan. Yang keempat, mampu membuat strategi yang tepat untuk target pasarnya. IKEA bisa membuat strategi yang tepat untuk target pasar karena IKEA membuat furniture yang berkualitas dengan harga yang relatif murah, sehingga para mahasiswa dan pasangan muda tertarik dengan penawaran yang diberikan oleh IKEA. Yang terakhir, menghadirkan jasa designing untuk contoh desain ruangan yang sangat spesifik. IKEA tidak hanya unik dan kreatif, tetapi mereka juga bisa mengilustrasikan barang apa saja yang cocok untuk digunakan di suatu ruangan dan bisa memberikan imajinasi terhadap konsumen barang apa saja yang diperlukan oleh konsumen untuk ruangan yang ingin memakai furniture dari IKEA. Selanjutnya itu ada 5 discovery skill. Yang pertama, questioning. Jadi yang pertama itu apa yang membuat harga furniture mahal? Yang membuat harga furniture mahal itu ada barang yang limited dan juga biaya produksi dan distribusi yang mahal. Kemudian ada siapa yang menjadi target yang ingin disasar. Jadi target yang ingin disasar itu adalah mahasiswa dan juga pasangan muda. Kemudian inovasi seperti apa yang dibutuhkan oleh target pasar. Jadi inovasi yang dibutuhkan itu adalah furniture yang memiliki fungsi yang beragam. Kemudian yang terakhir ada bagaimana cara menghadirkan inovasi tersebut. Jadi cara yang untuk menghadirkan inovasi tersebut itu dengan merancang desain furniture yang multifungsi dan juga mencari supplier bahan baku yang murah. Next. Kemudian ada observing. Yang pertama itu mengamati apa yang menjadi pertimbangan pelanggan ketika membeli furniture. Kedua, mengamati apa yang menjadi keperluan pelanggan ketika membeli furniture. Yang ketiga, mengamati bagaimana pelanggan melakukan pembelian furniture dan dengan cara apa. Kemudian 4, mengamati apa yang membuat pelanggan kecewa terhadap produk furniture yang dibeli. Dan yang terakhir itu mengamati bantuan apa yang diperlukan pelanggan dalam membeli dan menggunakan produk furniture.
Selanjutnya networking. Untuk menciptakan solusi perabot gaming yang berkualitas, IKEA bekerja sama dengan ROG. IKEA dan ROG meluncurkan rangkaian furnitur gaming di Indonesia mulai Oktober 2021. Adapun furnitur ini terdiri dari kursi, meja, hingga aksesoris gaming. IKEA mengatakan hadirnya lini produk ini berangkat dari jumlah gamer yang terus meningkat hingga 2,5 miliar di seluruh dunia. Dengan ini, terjun ke dunia game adalah langkah yang wajar bagi IKEA. Yang kedua, IKEA melakukan kolaborasi dengan Virgil Abloh yang merupakan CEO dari Off-White. Kolaborasi ini campuran antara budaya seni kontemporer, budaya seni jalanan, dan misi yang disebut desain demokratis. Ada 15 produk kolaborasi yang tertuang dalam kreasi meja, tas, perkakas, permadani, dan juga lukisan Mona Lisa dengan cahaya latar. Next. Experimenting, bereksperimen dalam membuat produk furnitur yang memiliki biaya rendah yang dirakit. IKEA berusaha untuk memakai sedikit material untuk memproduksi barangnya tanpa mengurangi kualitas dan ketahanan dari masing-masing produk. Dengan menggunakan sedikit material dan memperbanyak bahan daur ulang, IKEA dapat memangkas biaya transportasi. Dengan dipangkasnya biaya transportasi, IKEA dapat menghemat pengeluaran biaya untuk bahan bakar, tenaga kerja, dan pengiriman bahan. Yang kedua, IKEA menerapkan sistem self-service di mana konsumen diberikan kesempatan untuk mendesain sendiri ruangan yang mereka inginkan dengan panduan self-representasi yang berpengalaman. IKEA menerapkan sistem do-it-yourself di mana kebanyakan produk IKEA dijual dalam bagian-bagian untuk dirakit sendiri oleh pembeli. Bagian-bagian barang tersebut dikemas efisien mungkin dalam kemasan yang ringkas dan tipis sehingga mudah untuk dibawa oleh truk pengangkut. Dan yang ketiga, bereksperimen dengan mengkombinasikan proses retail dalam gudang. Semua IKEA memiliki gudangnya masing-masing. Di showroom utama, pelanggan bisa melihat produk. Jika konsumen ingin membeli, mereka dapat mengambil produk langsung dari rak penyimpanan. Rak ini tidak seperti rak gudang yang tinggi dan besar, namun di sini pelanggan bisa menjangkau sendiri barang yang diinginkan. Next. Selanjutnya itu associating. IKEA sebagai perusahaan yang awalnya berfokus dalam menjual furnitur dan perabotan rumah tangga, kemudian seiring berjalannya waktu, IKEA berasosiasi dengan menjual berbagai produk di luar industri furnitur, seperti F&B, fashion, boneka, mainan, dan lain-lain. Kemudian mengkomunikasikan fitur-fitur dalam satu produk. Seiring dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh konsumen, membuat IKEA melakukan asosiasi dengan membuat inovasi baru yang dapat mengkombinasikan fitur-fitur di dalam satu produk. Contohnya itu meja lipat. Kemudian mengkombinasikan lebih dari satu furnitur dalam satu produk. Seiring dengan kebutuhan yang diperlukan oleh konsumen, membuat IKEA melakukan asosiasi dengan membuat inovasi baru yang dapat mengkombinasikan lebih dari satu furnitur dalam satu produk. Contohnya itu sofa bed. Next. Selanjutnya adalah inovasi. Menurut kami yang dapat dilakukan adalah IKEA bisa menyediakan media rating kepuasan pengalaman berbelanja di IKEA. Pengunjung bisa memberikan penilaian kepuasan layanan atau pengalaman mereka selama berada di gedung IKEA untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Yang kedua adalah membuat suatu sistem kasir self-checkout agar tidak membuat antrian panjang. IKEA bisa menambahkan barcode pada produk mereka yang berisi informasi harga yang bisa langsung di-scan pada kasir self-service. Yang ketiga adalah robot yang bisa mengarahkan pelanggan ke tempat produk yang sedang dicari dengan cara memasukkan nama produk atau kategori produk pada bagian search bar di robot, dan robot akan langsung mengarahkan pelanggan ke lokasi produk yang dicari. Inovasi yang terakhir adalah menyediakan barcode di setiap box produk yang akan mengarahkan pelanggan pada video tutorial perakitan produk, terutama untuk produk yang cukup rumit, karena video tutorial bisa membantu dan lebih menarik dibandingkan dengan buku manual atau guiding book. Tutorial video bisa diupload pada website IKEA. Selanjutnya ini adalah FGD yang kami lakukan. Sekian dari kami, terima kasih.